kan ada kayak gini ya, misalnya lagi kondisi kayak gitu di kantor lu lihat orang kayak pada gampang-gampang banget marah, pada bete-bete banget mukanya, atau di rumah lah istri tiba-tiba mukanya cemberut, anak-anak kok tumben pada diem aja gitu. Lu termasuk orang yang cepat sadar suasana itu, terus termasuk orang yang kepikiran buat nyairin suasana nggak sih modelnya? Gue sebenarnya sih apa nggak pernah kepikiran buat nyairin suasana gitu? Nah, kalau di Saat di rumah lingkungan. jarang. gimana kalau kita bahas Kalau di rumah jarang gue. Nah, cara mencairkan suasana? ya kayak kasus contohnya Bang Deddy tadi ya Om ya. Kayak misalnya di rumah tuh pada bete-bete, kayak lu lebih kayak ya udah biarin aja, gue juga banyak urusan, banyak masalah nih. Bete Atau lu juga. berusaha kayak, wah, gue mau bete tapi nih orang-orang pada cembetut semua, mukanya pada dingin semua nih gitu. Jadi agak males. Nah, apa lu kepikiran nggak pengen cairin suasana gitu? Lu kesampingkan beban pikiran lu saat itu, lebih memilih untuk lu jangan pada dingin gini dong gitu. Kalau Pak Gema gimana tuh? Kalau suasananya lagi bete, beku, terus kaku kayak gitu gimana tuh? Gue ya, coba gue ngetet. Ya tapi kayaknya memang semua orang pasti ada kalanya memang akan membiarkan ya. Mungkin kayak gue lagi yang penat banget, mungkin kayak udah bodo amat. Lu senggol gue bacok, kira-kira gitu ya. Bisa juga, tapi seingat gue sih, gue termasuk orang yang aware kondisi itu. Kayak misalnya nih, oke, kita misalnya ada grup lah yang sering ngumpul bareng, entah di kantor, entah di tongkrongan, atau di keluarga. Ya. Nah misalnya pas gue datang, terus gue lihat suasana tuh kayak, anggap gue lagi bete juga, tiba-tiba orang yang gue samper itu satu perkumpulan itu semua pada bete misalnya gitu. Gue tuh bisa, gue rasa sih gue kayak seingat gue sering, gue kesampingkan bete gue, ngomong, lu apain lu, kenapa bengong aja misalnya kayak gitu, atau lu lagi dapat lu, atau lu sakit gigi lu, gue cenderung kayak gitu sih Bang, maksudnya apalagi gitu lo pas lo lihat tesenan lo tuh, yang biasa bercanda, gue bakal pecahin esnya gitu. Ice breaker. Ya karena mungkin gini dilihat, ini orang biasanya bercanda sama gua, kok dateng ini akhirnya dia buka esnya. Nah, buka es. Buka orangnya. di kantor juga gitu Bang. Yang nggak tahu mereka merasa apa nggak, tapi mungkin kapan bisa aja ditanya tuh ke orang-orang kantor. Misalnya ada beberapa orang nih, kadang mereka lagi bete-betean atau baru berseteru misalnya gitu. Itu gue bisa gatel aja, gue pengen godain mereka gitu. Ya. Godain biar maksudnya ya biar ketawa atau biar tambah bete sekalian. Terus gue canda-candain lagi. Jadi dia kondisinya bete enggak, gue bikin betein, terus gue candain, ketawa, terus pecah gitu. Gue cenderung gitu sih kalau gue. Kalau Abang? Kalau ada suasana yang kaku beku kayak gitu dia tuh bawa cuek kayaknya. Gue cuek tapi sekalian bikin bete. kalau gue ikutin alur, Bray. Alur. Tapi emang dari dulu gue orangnya mau senang, mau susah gue bikin senang aja. Bikin senang ya. Senang jadi senang, susah jadi senang gitu. Nah, betul. Kalau dia kayaknya gue lihat Tom nih. Misalnya nih kita lagi yang sering ngumpul nih. Misalnya lu lagi muka bete, gue lagi muka bete. Kalau dia datang, dia nggak berusaha mecahin, tapi dia cuek, ya dia ketawa aja gitu. Nggak peduli lu bete, gue bete, dia happy-in aja. Gue happy aja. Gitu. Tapi yang lain yang bete itu jadi ikut happy gitu kan. Iya. Tapi tanpa ada niatan untuk dia memecahkan suasana sebenarnya. Enggak sebenarnya sih. Gitu. Dari meeting pun juga gue sama. Jadi ada pas lagi serius. Gue serius nih, gue neken bos gue misalkan gitu. Pas bos gue lagi neken gue orang, gue bercandain. Gitu. Jadi gue biar nggak terlalu tertekan hidup gue. Nah, biar orang lain tertekan dan bini gue yang tertekan. Dan gue nikmat lu. Nah, bener. Kalau aku sih emang kadang agak nggak suka gitu suasana beku. Ya nggak suka deh. Bubar kan? Suasana beku. Nggak suka podcast ini. Bukan suasana kaku kayak. Jadi mencoba aja mencoba. Kalau lu gimana mencairkannya gimana? Tergantung ya. Lebih ke gaya apa? Ngelihat
kadang aku ngelihat level, ngelihat posisi kayak gitu ya. Nah. Kalau dia levelnya tinggi terus kita jarang ketemu atau nggak pernah kenal ya paling tanya apa kabar Pak, Baik. kayak gitu. Terus ngobrol-ngobrol masalah hobi kayak gitu. Kira-kira nih orang hobinya apa gitu kan ya. Iya. Kayak gitu. Terus Di ya satu kantor tuh. kalau itu orang lain. Kadang kalau satu kantor Orang lain lu ketemu di mana ngomong begitu? Di jalan. ya katakanlah kita mau meeting kayak gitu. Ternyata dia klien. mau klien, mau dia atasan perusahaan lain atau konsultan lain kayak gitu kan. Iya. Begitu. Kalau di Lion Air. klien R. Kalau sama temen-temen gitu, ya ngeliat juga dia bagian apa. Kalau bagian media gitu ya. Iya. Apa nih yang lagi hot, apa nih yang lagi trending kayak gitu. Tapi kalau aku sih biasanya nih Bang, kan biasanya kalau sama teman-teman kantor gitu ya, perjalanan ke kantor kan udah lumayan jauh lah ya. Iya. Aku masuk kantor itu nggak pingin kelihatan kayak bete gitu. Takutnya yang lain nanti akan kebawa gitu lah. Oh gitu ya. Jadi kalau udah di kantor pun depan kantor kayak gitu kan ya. Senyum aja. Iya, aku nguat-nguatin diri gitu kan, ngerubah wajah dan lain-lain kayak gitu ketika masuk. Weh, apa Happy kabar nih? ya. Weh, pagi udah sarapan belum? Kayak gitu-gitu, sok-sok rame aja kayak gitu. Padahal habis itu gue duduk juga capek banget perjalanan kayak Iya, gitu. gue gak tahu ya. Gue boleh dibilang sombong lah. Di kantor gue yang di sini, yang dekat sini nih. Gue tuh pagi tuh sebete-betenya gue, sejelek-jeleknya suasana hati gue. Gue datang, gue berusaha bikin rame tuh. Banyak orang bilang, orang baru datang, masuk ke lantai gue tuh, suasana dingin banget gitu. Karena orang-orangnya pada tensi tinggi semua tuh. Nah, gue selalu pagi-pagi berusaha kayak, teriak Bang, gue pagi-pagi masih sepi, masih hening, masih pada lemes-lemesan, masih, pagi Bu, bisa gitu kan. Bro, pagi bro, kayak gitu. Iya. Siapapun, mau dia lebih tua, Bu, Ci, gitu kan. Gitu. Om, Tante, Bang, Bro, Karena iya. Beb. Kok ada beb? Ups. Tapi paling enak itu manggil begitu. Pak Bedi. Pak Bedi. Pak Bebdi. Pak Jadi Bebdi. gitu, ya, gue yakin. Manggil Beb padahal lupa namanya siapa. Pak Bebi. Jadi gue yakin itu ada gunanya gitu. Iya, benar. Minimal walaupun mereka nyengir merasa apa sih orang gitu kan, tapi paling nggak dia nyengir aja dulu kan gitu ya. Apalagi pagi gitu loh. Ketika pagi itu udah suasana cerah, itu nanti yang akan membawa suasana itu sampai sore kayak gitu kan. Begitu juga kalau nanti pagi itu udah suasananya beku, canggung, itu ya keniscayaan ke bawah sampai sore juga, sampai malam. Tapi gue udah gak ketemu itu. Karena gue di jalanan kali ya. Ya. Lapangan. Dulu gue sempat karena kan gue sempat di kantor itu selama 4 tahun di HO. Itu gue dagang. Jadi gue udah kayak di kantor tuh udah teriak-teriakan. Nasi bakar. Jadi pada ngumpul depan bangku gue ada tuh. Dan gue suka gitu game kalau lagi stres di kantor nih. Kan karena gue bikin invoice ya, jadi sibuk dengan komputer masing-masing. Gue suka bete, gue pakai hand sanitizer, handset ya, handshop, handy plus, handycam, iya handycam. Itu setel musiknya musik punk, musik metal gitu. Nah kalau misalkan tuh lagu juga apal, gue nyanyi. Nah orang bodo amat gue pada denger gitu. Nih ngapain sih bocah gue? Sambil ngetik gitu. Hampir dicolek. Ada presdir katanya. Presdir gue lewat, gue lagi cekakak cekikikan. Iya. Iya. Ada presiden. Bodoh amat. Cuek aja gue. Tapi kan kalau di kantor ya. Itu kan kalau kondisi orang dingin, terus kita memecahkan suasana. Tapi kalau case-nya adalah kita sendiri. Anggap kita bertiga nih. Kita sedang
Bete. ketemu kondisi di mana kita bertolak belakang dalam sebuah masalah. Ya, kitanya yang bete gitu Ya. lah. Bisa nggak berusaha untuk mengalah, mencairkan dulu gitu, untuk bisa membahas permasalahan ini dengan kepala dingin. Bisa. Kalau kenal bisa Pak. Tapi kalau saya nggak kenal bodoh amat sih biasanya. Ya itu ya standar. Anggap nggak juga lah, maksudnya anggaplah kita orang dekat dulu deh. Ya, Orang dekat itu berantemnya kadang bisa lebih ya. vulgar. Ya. Tuh. Kalau orang nggak kenal, berantemnya antara kita mentahin sekalian atau kita tahan sekalian. Ya. Ya kan? Kalau orang luar. Kalau orang dekat nih, Hmm. gantung-gantung. Dia udah mulai minta maaf, kita tekan. Dia songong, kita ragu-ragu ya kan? Pokoknya perdebatan ini bisa panjang kalau orang dekat justru. Ya. Betul ya. Kayak kita sama istri aja gitu kan? Ya. Ya. Nanti kita udah mulai agak mulai mau ngalah, ya dia nambahin terus, nggak jadi ngalah nih kita nih, sambut lagi. Sambut lagi. Nanti mungkin di posisi dia tuh kayak udah, ya udahlah. Kata bersambut. Nah, tapi gue nggak ngerem, lanjut lagi, terus aja gitu, sambut menyambut gitu. Nah gimana? Kalau gue sih di rumah gue bisa bilang, gue lebih kayak hancurin sekalian, serang habis-habisan dulu. Habis itu saat gue diserang balik, gue udah keep calm terus, calm. Terus ya udah, Minta maaf. minta maaf. Gue nggak berat minta maaf sih. Iya, daripada minta izin. Minta maaf. Nah, Kalau aku sih- kalian gimana? Kalau aku sih ya kalau udah parah Dia kayaknya nggak banget pernah gitu. marah deh, istri juga. Dia nggak marah, nggak pernah. Paling karena gue bininya tahan. kalau marah ditancep dia ini kayaknya. Dia nahan bang, Nahan. orangnya bang. Tahu nggak kenapa aku gitu numbuin jenggot, numbuin kumis gitu. Jadi kalau mau ada orang dekat istri ngomel kayak gitu ya gue ngelus jenggot. Dalam arti kata gue ya nutup mulut aja. Anjir nih, anjir. Tapi kesel dia nahan ya. Tapi alasannya gue ngelus-ngelus jenggot nih, padahal nutup mulut gue bang. Begitu bang. Gitu. Tapi nggak ada Tapi berusaha untuk mencairkan kondisi nggak? Atau lebih diam aja? Mencairkan, paling tak ajak ngobrol. Sini, kamu mau ngajak apa? Ngobrol. Mau ngajak debat, tengkar, ngobrol, Gelut. diskusi, apa nyari solusi, apa mau ngajak gelut, kayak gitu. Kamu kalau mau ngajak ngobrol, mau ngajak solusi, sini duduk samping. Kayak gitu, jangan ngomong sambil mutar-muter ke depan, ke belakang gitu sih biasanya. Iya. Tak panggil biasanya, sini, Nah, ini memang duduk sini sambil. perkara respon dari sananya itu akan Baik atau enggak? berbaik atau enggak itu nomor 2 ya. Belakangan. Yang penting ada usaha untuk lebih dulu Ya, mencairkan suasana. Betul. Kalau gua yang salah, gue pasti agak diem dan pasti minta maaf gitu ya. ya. Tapi kalau dia yang salah, terus ngeyel tuh orang. Tapi bang itu relatif bang. Masalah siapa benar siapa salah itu. Iya. Iya, tapi gue biasanya suka ngegas duluan. Kalau siapa yang salah? Mau gue yang salah mau kagak, yang penting gue gas dulu. Oh salah gue nih, baru gue ngerem. Nah, Mau- kadang kan kita nggak sadar kita salah. Mau Itu dia. salah mau enggak kan kadang penjelasan dari pendamping kita tuh ya nggak tahu ya kalau di rumahku kan ngomong apa sih kayak gitu. Tapi udah nggak kedengeran dong. Oh iya. Pakai masker kali dia. Iya. Oh siap ya. Padahal gue gak tahu dia ngomong apa. Tapi gue kalau kayak gitu, gue panggil. Iya. Ngomong apa sini sini? Iya, sini, ngomong begitu. Gitu. Nah gue justru lebih gampang menenangkan suasana kalau memang dia yang salah. Gue yang susah. Anggap dia yang salah, perempuan tahu sendiri bang, kalau dia salah itu lebih ngegas. Itu gue lebih bisa mencairkan suasana karena gue merasa gue akan lebih menang kalau gue dengan tenang memberikan respon dengan manis, Iya. ya kan? Dan permasalahan itu selesai. At the end dia pasti sadar dia yang salah. Terus dia merasa dia salah tingkah sendiri tuh. Iya. Ketimbang kalau pas guanya yang salah, Ya. gue akan akui gue salah. Iya. Tapi kan biasanya respon orang itu kayak udah kita ngaku salah makin ngegas tuh, makin tekan. Nah itu gue bete tuh, gue berat itu untuk menahan untuk
nggak menyerang balik. Sama kayak di jalanan nih Bang. Ya. Kembali ke contoh jalan. Kapan kita pernah bahas tentang gue di jalanan? Udah waktu itu. Ya pokoknya kayak gitu. Kalau misalnya gue yang salah, kan lumrah gue akan minta maaf. Ya. Ya kan? Tapi kan perdebatan itu nggak langsung selesai kan? Seringkali tidak langsung selesai. Dia masih ngegas lagi. Misalnya nih, Pak, maaf Pak, gitu jalan kan. Lu lihat dong begini. Wah itu gue panasnya minta ampun tuh. Ya Pak maaf, ngegas lagi. Wah itu gue nggak akan mau mengalah setelah itu jadinya. Tabrak-tabrakin Padahal gue yang salah. Ya. Karena gue berusaha dari awal gue kalem sampai batas tertentu yang nggak terlalu jauh juga. Langsung gue serang balik. Nah kalau dia yang salah, gue lebih gampang orang yang misalnya dia salah, Pak maaf Pak, gue nggak akan pernah ributin. Mobil gue ditabrak motor sering Bang. Nggak pernah gue berhenti sini loh atau gue kejar, nggak pernah. Kalau dia udah minta maaf. Nggak minta maaf misalnya tangan begini gue udah merasa cukup. Ya maksudnya ada tanda-tanda lah dia. Kecuali berminta ada maaf. yang brengsek udah salah. Ngotot pula. Nah itu lain cerita lah ya. Oh iya. Benar. Keluar langsung shotgun. Kejadian kok. Aku dulu pernah kan di ini sama motor cedar kayak gitu. Waduh sampai tenyok gitu kan ya. Tak tanyain, kamu salah nggak? Iya Pak, mohon maaf Pak, salah Pak. Tapi ini saya motor juga pinjam Pak. Ya sudah, malah saya kasih tuh 200.000. Wih. Habis berapa ya? Paling 100-an Pak. Ini cuman somplak ya. Kasih aja 200. Iya udah. Sama Besok ongkos bengkel. lu berangkat kerja jam berapa? Gue mau hajar di depan. Habis itu minta maaf. Minta maaf kok. Pak, maaf Pak. Motor saya nguridip Pak. Gue bilang gitu sama lu. Wah berapa ceritanya? Gope sebulan. Kasih 1 juta sama lu pasti ke. Alhamdulillah. Oke, jam berapa kita janjian? Tapi ya nggak tahu ya. Apa orang kayak gitu juga. Kalau lu gimana Bang? Kalau gue nggak tahu. Ternyata dia seperti gue gitu. Kalau gue di jalanan nggak pernah membawa emosi. Jadi gue berpikir gini, jalan itu ya udah kita pun hati-hati jadi tabrak. Langsung spesifik kalau ditabrak apa yang terjadi gitu. Ya udah dia minta gue suka nabrak. Paling gue suka dia angkat tangan, ayo udah selau. Oh gitu sama berarti. Tapi kalau kita orang baik ya bertiga. Iya maksudnya kalau gue yang nabrak juga gue juga begitu-begitu tuh. Ampun kayak gitu-gitu gue. Ini bukan pencitraan loh ya. Ini kita ngomong kisah apa nyata adanya. Ya benar serius. Kisahnya. Tapi gue yang aneh di rumah sebenarnya. Gue suka berantem itu masalah yang hal-hal nggak penting. Hal-hal yang penting gitu. Jadi kayak lagi ngebahas sinetron, akhirnya gue jadi berantem. Bahasa apa Bang? Ikatan cinta. Itu. Gue baru bahas tuh. Bahas ikatan cinta. Jadi Berantem sampai apanya yang bikin berantem Bang? Gue nggak nonton sih itu film bukan, sinetron. Jadi kayak tadi baru tadi nih kejadian nih. Sinetron Jadi ikatan kan cinta. Sinetron itu suka ada di TikTok itu diulang-ulang tuh. Cuplikan-cuplikan. Ya, Jadi ya, netizen yang bikin lah. Nah, bini gue ngasih gambar pemerannya tuh yang cowok Aldebaran sama Randy ya. Iya. Dia posisi lagi lari. Terus bini gue ngomong gini. Nih lihat tuh kalau atlet sama bukan larinya beda. Yang Aldebaran tuh larinya bener kayak atlet. Jadi lagi ngejar apa lah gitu di adegan itu. Teman dibikin dua scene gitu, 2 gambar. Karena kan di yang bikin netizen ya. Gue bilang, itu yang bikin netizen. Enggak, lu lihat dulu dong. Jadi debat gitu. Jadi menurut dia lo mesti jawab dulu pertanyaan gue. Bener gak nih, bagus mana larinya? Harusnya gue jawab dulu itu. Gue cuma nanya. Gue baliknya, itu netizen yang bikin. Kok netizen jadi berantem akhirnya? Gak jelas. Gara-gara Sinetron ikatan cinta. Sinetron ikatan. Jangan lanjutin Bang, nanti diikat Bang. tapi nggak apa-apa. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu Tapi sih, akhirnya sih gue separah-parahnya perdebatan karena hal nggak penting, pasti ya baik. nggak akan terlalu memberikan efek yang gimana-gimana sih. Iya sih. Itu sih. Yaudah itu aja Berarti lah. dia kita termasuk orang yang ngalah ya? Gitu ya? Ya enggak juga Bang. Tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Lo juga kan tergantung kondisi. Benar. Tapi kita termasuk apa ya? Orang yang bisa mencairkan suasana. Karena gue pikir gini, kalau gua memaafkan orang di jalan, sewaktu-waktu gua kejadian gua yang salah, gue berharap dimaafkan. Ya. Gitu. Tapi nggak tahu deh.
Iya. Gak, pikiran gue kadang juga begitu. Iya. Kadang. Ya udah. Kalau lagi lempeng. Gitu aja guys. Gue lagi buat bangun pagi nih mau nabrak dia nih. Biar dapat 200.000. Jadi intinya gitulah. Orang-orang juga harusnya ya kayak gitu ya. Maksudnya jangan terlalu apa ya? Kalau semua orang dalam satu komunitas semua berkarakter yang sama, lebih ingin untuk mencairkan suasana saat suasana sedang tidak cair gitu. Ya. Pasti kan damai banget gitu kan, perkumpulan kita kan. Iya, benar. Jadi gitulah ya, sadar ruang. Kalau kata orang teater nih sadar ruang. Yeah. Sadar ruang. Lihat kondisi seperti apa. Biar kondusif.